Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan di episode kali ini kita akan berbicara soal Persija Jakarta dalam persiapannya di musim yang akan datang. Setelah diresmikannya Sintayong sebagai pelatih dari Persija Jakarta dan juga tentunya membawa beberapa pelatih yang berasal dari Korea Selatan, tentunya kita menunggu-nunggu siapa saja pemain yang akan dibawa oleh Sintayong untuk Persija Jakarta di musim ini. Jadi memang ada beberapa pemain yang masuk dan juga beberapa pemain yang keluar dari Persija Jakarta di musim ini. Jadi kita bicara soal beberapa pemain yang keluar dulu ya. Beberapa pemain yang sudah dipastikan keluar adalah pemain-pemain asingnya yang menjadi gerbong dari Mauricio Souza seperti Alano Lima, Maxwell, John Mota, Bruno Tubarão, Thales, lalu juga Carlos Eduardo, Aladin juga, lalu juga ada Nico, ada Adre Arrido, lalu juga ada Rico Simanjuntak yang melanjutkan musim ini bersama dengan PSS Sleman kabarnya, lalu juga Hanif Syabandi yang juga dikabarkan menuju ke Sleman, tapi itu adalah masih rumor, kita belum tahu. Lalu juga Hansa Muyama yang sepertinya permanen ke Arema FC. Nah, lalu ya, ada beberapa pemain yang berpotensi di loan. Nanti akan saya bacakan. Dan juga ada pemain yang berpotensi untuk keluar. Sementara pemain-pemain yang masuk ya, yang sudah resmi adalah Victor Detan, pemain sayap yang memang memiliki kemampuan sangat luar biasa ini dari PSM Makassar dan juga sudah masuk dalam skuad tim nasional. Lalu ada Akil Safik, yang penjaga gawang dari Bayangkara FC yang juga boleh dikatakan menjadi satu penjaga gawang yang paling melejit lah musim lalu selain juga Teja Pakualam dan Nadio Arga Winata. Jadi Akil Safik adalah menjadi salah satu pemain yang menjadi kunci juga dari Bayangkara FC sehingga akhirnya Bayangkara FC bisa naik melesat di putaran kedua dibandingkan dengan putaran pertama. Selain juga tentunya ada dua jambretnya itu kan. Ada Musa Sidibe dan juga ada Mbarga dan ada Ryu Matsumura. Nah, sementara pemain yang mendapatkan perpanjangan adalah Rehan Hanan. Nah, Rehan Hanan ini saya rasa adalah pemain yang boleh dikatakan memang harus dijaga oleh Persija Jakarta. Karena pemain yang seperti ini adalah pemain yang jarang saat ini bisa berkembang di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Jadi pemain yang berada di posisi 10, seperti Rehan Hanan yang bermain di belakang striker, ini adalah pemain yang sulit ya, boleh dikatakan perjuangannya untuk bisa menembus tim inti. Musim sebelumnya ketika pelatih sebelumnya dari Mauricio Souza, itu kan Rehan Hanan bermain reguler. Tapi ternyata ketika masuk di eranya Mauricio Souza di awal-awal, Rehan Hanan itu sulit sekali untuk bisa mendapatkan tempatnya di Persija Jakarta. Baru akhirnya di akhir musim dia mulai mendapatkan tempatnya dan akhirnya dari situlah dia dipanggil untuk masuk ke timnas U23 dan sampai akhirnya masuk ke timnas senior di John Herdman. Dan akhirnya dia juga sekarang menjadi pemain yang dipertahankan. Saya rasa ya untuk posisi 10 dari Rehan Hanan ini akan menjadi pemain masa depan yang juga harus dijaga. Karena itu tadi, selain juga kemampuannya untuk Persija Jakarta, Rehan Hanan ini juga menjadi aset untuk tim nasional Indonesia di posisi ini. Karena itu yang tadi kita bisa bilang, pemain-pemain posisi 10 yang bagus-bagus yang saat ini ada ya, yang dimiliki tentunya oleh Indonesia, itu sekarang udah sulit untuk bisa bersaing di kasta tertinggi alias di Super League. Makanya banyak sekali beberapa pemain yang akhirnya hijrah dan pindah tentunya bermain di Championship. Karena di posisi tersebut dia masih bisa main, tapi kalau untuk di posisi Super League udah agak sulit. Dan Rehan Hanan menjadi salah satu pemain yang masih bertahan di posisi tersebut. Selanjutnya, ini menarik juga ketika Persija Jakarta mempertahankan Dia Syahid. Jadi Dia Syahid ini, saya pertama kali ngeliat dia itu adalah ketika dia bermain untuk PSS Sleman di musim sebelumnya ketika PSS Sleman terdegradasi. Dia Syahid waktu itu bermain di posisi bek kanan. Saya pertama ngeliat, wah ini kok pemain kuat juga gitu ya. Bagus banget nih gitu loh. Ternyata dia sebelumnya itu sempat main dipinjamkan juga di musim 2023 itu ternyata dia juga sempat dipinjamkan. Saya lupa di klub Ana di Championship ya. Waktu itu namanya masih Liga 2. Dan di posisi bek kanan dia main di PSS Sleman bagus sampai akhirnya musim kemarin dipanggil kembali ke Persija Jakarta. Dan ternyata setelah saya cek, ini pemain ternyata adalah posisi aslinya center back dan memang luar biasa. Sebagai seorang pemain center back, dia sangat enak main di posisi bek kanan. Ternyata badannya nggak berat dan juga walaupun posturnya itu adalah postur center back, tapi dia sangat kuat dan juga bisa sangat fleksibel bermain di posisi bek kanan. Makanya nggak heran kalau di musim ini Dia Syahid akhirnya dipertahankan di antara beberapa pemain yang juga akhirnya tidak dipertahankan oleh Persija Jakarta, tapi dia dipertahankan. Jadi menurut saya karena memang dia punya potensi yang cukup ya untuk berkembang tentunya di Persija Jakarta. Satu lagi adalah Axel Runtukahu. Axel sempat dihubung-hubungkan dengan beberapa klub gitu kan, karena memang Axel yang sempat tampil sangat baik, lalu juga memang sempat kehilangan tempat, tapi akhirnya
bisa kembali lagi mendapatkan tempatnya dan bahkan juga dipanggil ke tim nasional adalah menjadi potensi dari super sub yang menjanjikan bagi Persija Jakarta. Apalagi memang dengan karakter Sintayong yang senang dengan penyerang ya, yang karakternya adalah bisa ikut bertahan dan juga bisa ikut berduel. Pasti Axel ini memiliki kans begitu baik untuk bisa berada di skemanya dari Sintayong. Nah, beberapa pemain yang masih menunggu dalam prosesnya, walaupun Witan juga sudah mengatakan bahwa akan tetap bertahan, tapi masih ada rumor juga dikaitkan beberapa pemain, juga Fabio Calunego. Lalu pemain yang kabarnya ya sudah 50-50, ini adalah ada beberapa pemain, salah satunya adalah pemain dari Korea ya. Nah, ini juga akan menjadi sebuah kondisi yang bisa menjadi jembatan tentunya antara Sintayong dengan pemain-pemain di Persija Jakarta. Lalu juga yang menarik adalah ada rumor hadirnya Ante Rebic. Wah, ini pemain yang sebelumnya sempat bermain di klub AC Milan. Dikabarkan memang rumornya itu dihubung-hubungkan, dan Ante Rebic walaupun memang tidak terlalu menjadi pemain grade 1 ya di kawasan Eropa, tapi kalau main di Persija Jakarta seru juga lah, apalagi karakternya dia yang badak gitu kan. Ya, ini menjadi salah satu pemain yang bisa menjadi opsi juga bagi skemanya dari Sintayong. Sementara per hari ini kita juga mendapatkan kabar bahwa Andri Tani Ardiansyah kontraknya habis. Jadi Andri Tani ini habis kontraknya per 30 Juni 2026. Ada yang mengatakan bahwa Andri akan memutuskan hijrah karena memang di Persija Jakarta tentunya kan sekarang akan masuk Akil Safik ya, dan ini tentunya akan membuat situasi dari Andri Tani berarti bisa jadi kalau nanti ada kiper lagi, bisa jadi dia bisa jadi kiper kedua atau bahkan jadi kiper ketiga. Dan kabarnya Andri Tani ya sedang rumornya dekat dengan beberapa klub. Nah, ini akan kita tunggu tentunya. Sementara ada beberapa pemain yang memang berpotensi di loan. Jadi menurut rumor, ya ini dia kan rumor, karena saya nggak tahu, karena saya bukan orang dalam. Tapi menurut rumor, jadi Sintayong itu kabarnya mengatakan beberapa pemain yang ada di Persija Jakarta yang sudah ya dikontrak oleh Persija Jakarta, itu ada yang kontrak 2 tahun atau 3 tahun, itu tidak masuk dalam skemanya. Nah, makanya ada beberapa pemain yang kemungkinan besar akan di loan. Salah satunya adalah kiper Sirus Margono. Nah, ini menarik juga sih kalau bicara Sirus Margono, karena Sirus Margono itu kan sebenarnya sudah dinaturalisasi sejak pelatih kita itu masih Sintayong di tim nasional. Tapi walaupun Sirus juga sudah available, Sintayong tidak pernah tuh memanggil Sirus. Dan ternyata ketika sekarang Sintayong pegang Persija Jakarta, Sirus juga dikabarkan tidak masuk dalam ini rumor ya, sekali lagi ya, belum tentu benar, berpotensi untuk di loan. Nah, selain juga Sirus, pemain yang juga berpotensi untuk di loan itu adalah Saint Patinama. Karena kabarnya, ya Sintayong itu menginginkan di posisi kiri itu adalah masuk Pratama Arhan. Kabarnya seperti itu. Dan ini kita tunggu saja. Lalu, berikutnya lagi yang punya potensi untuk di loan itu adalah Mauro Zylstra. Zylstra ini kabarnya tidak masuk dalam skema yang diinginkan oleh pelatih Sintayong. Jadi, kalau saya mencoba menerka ya, dengan rumor yang ada ini adalah kenapa Mauro Zylstra tidak masuk dalam skemanya Sintayong, karena Mauro Zylstra itu kan tipenya fox in the box, alias juga pemain yang menunggu bola. Nah, si pelatih menginginkan pemain yang bisa ikut terlibat dalam permainan, terutama dalam bertahan. Mungkin Sintayong punya opsi lain. Nah, ini akan kita tunggu. Lalu juga ada Van Basten dan Paulo Ricardo. Paulo Ricardo yang baru saja tentunya dipertahankan oleh manajemen lama, kabarnya tidak masuk dalam skemanya. Lanjut, ada rumor juga yang mengatakan bahwa pelatih Sintayong ini menginginkan pemain-pemain yang ada di tim nasional, terutama di eranya dia sebelum masuknya datangnya pemain-pemain diaspora baru, itu adalah diminta oleh beliau untuk menjadi skuadnya dari Persija Jakarta. Jadi kabarnya, ini rumor lagi, bahwa Sintayong itu menginginkan pemain-pemain timnas di eranya dia itu bergabung ke Persija Jakarta. Salah satunya tadi sudah kita bahas ada Pratama Arhan, dan yang kedua adalah Asnawi Mangku Alam. Nah, itu kabarnya. Tapi kan benar atau tidaknya kita belum tahu. Dan ini bisa jadi. Jadi dengan kedekatan yang memang dimiliki oleh pelatih Sintayong dengan pemain-pemain tersebut, ya mungkin Sintayong merasa bahwa apabila dia memakai pemain-pemain nasional yang ada di eranya dia dulu, ini ya mungkin bisa cepat gitu kan. Chemistry-nya juga bisa cepat dia membangun style of play yang diinginkan. Walaupun memang sempat ada gosip bahwa Sintayong tidak akan memainkan style of play yang sama seperti yang dia lakukan di tim nasional dengan apa yang terjadi di Persija Jakarta. Jadi semua sesuai dengan kebutuhan saja gitu loh. Bukan sesuai dengan kebutuhan, tapi
sesuai dengan bahan yang dimiliki. Jadi ketika dia bermain di tim nasional, dia bermain bertahan karena kan memang permainannya lawan-lawannya kan tim elit Asia. Jadi ya kita sebagai tim yang boleh dibilang pada saat itu berada di posisi underdog pasti kan akan bermain defense counter. Tapi Persija Jakarta sekarang yang dibangun ya untuk target menjadi juara tentunya di ulang tahun Kota Jakarta ke 500 tahun, tentunya pasti akan bermain lebih menyerang, dan itu yang dijanjikan tentunya oleh pelatih Sintayong. Jadi ini yang saya tunggu juga akan menarik gitu loh. Dan beberapa pemain-pemain yang diincarnya adalah yang tadi sudah kita bilang, gosipnya adalah menginginkan pemain-pemain tim nasional. Untuk pemain lokalnya adalah pemain tim nasional yang sebelumnya itu pernah bermain bersamanya di tim nasional Indonesia. Jadi seperti yang juga sudah kita bahas di episode sebelumnya di Kata Rensu, bahwa di Piala Presiden bahwa Persib dan juga Persija Jakarta kemungkinan besar akan dimainkan bersama dengan Persebaya Surabaya, dan tentunya membuat ya kan pelatih Sintayong akan diuji nih ya sentuhannya di Persija Jakarta di Piala Presiden, walaupun tentunya tidak akan bisa maksimal karena dengan hitungannya sekarang sebenarnya tim-tim yang ada itu kan tim-tim yang lagi proses conditioning, lagi pemantapan fisiknya gitu. Makanya belum tentu mereka bisa tampil maksimal, dan bisa jadi tim-tim yang akan tampil nanti juga mereka tidak akan bisa main Spartan sebanyak 90 menit. Tapi minimal kita akan lihat tuh nanti style of play apa yang akan ditampilkan oleh pelatih Sintayong untuk Persija Jakarta. Itu akan terlihat nanti. Itu adalah miniaturnya di Piala Presiden akan seperti apa, dan juga pemain-pemain yang diincar tentunya oleh Persija Jakarta di era Sintayong ini akan dimainkan atau tidak nanti di era dari pelatih Sintayong ini. Semua orang menunggu-nunggu lah, karena kita akan lihat lah, kita pengen wah ini sebagai pelatih yang begitu sukses tentunya dengan tim nasional Indonesia, dan kita akan melihat apakah Sintayong akan bisa ya memberikan sebuah warna yang baru, atau akan sama seperti kejadian ketika Luis Mia begitu baik memegang tim nasional Indonesia, tapi begitu megang Persib Bandung ternyata dia tidak begitu cepat untuk bisa langsung memberikan buah hasil ya kan. Nah, apakah Sintayong seperti itu, atau Sintayong ternyata berhasil langsung sukses tentunya dengan Persija Jakarta? Itu yang kita tunggu tentunya untuk Sintayong di Persija Jakarta. Dan ini merupakan akhir dari Kata Rensu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.